Selamat datang dalam pembacaan dan renungan kita pada hari ini. Renungan kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Pandanglah pada Yesus. Sebuah buku yang kembali akan mengajak kita bukan hanya sekedar membaca atau mendengar kisah tentang Kristus, tetapi kita akan menggali lebih dalam, memandang kehidupannya, apa yang dia kerjakan di saat dia berada di atas dunia ini. Kita telah masuk di halamannya yang ke-266 dalam judul Pengharapan Menghadapi Keputusasaan. Apakah Anda pernah merasa putus asa? Bagaimana kita bisa memperoleh pengharapan untuk bisa terus bangkit? Hari ini kita akan membacanya bersama-sama, tapi sebelumnya saya undang pemirsa di rumah. Ajaklah keluarga, sahabat, teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Ajak mereka untuk membaca firman Tuhan. Jadikan ini sebagai sebuah rutinitas kita. Bukan hanya sebagai sesuatu yang lewat begitu saja, tapi biarlah di saat kita bisa saling berkumpul dalam keluarga, saling mendengarkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ayat inti kita terdapat dalam Yohanes 14 ayat 18 sampai 20. Di sana dikatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak dapat melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Pada ayat inti yang kita baca tadi menceritakan sebuah janji yang diberikan oleh Kristus. Dia katakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Janji Kristus adalah bahwa Dia akan datang kembali. Dan hanya sesaat lagi kita akan melihat Dia. Namun di balik janji tersebut ada suatu hal yang Yesus tekankan. Dikatakan, "Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku," kata Yesus, "dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Jadi sahabatku, satu hal penekanan yang Yesus berikan adalah bahwa seperti Yesus yang mati namun telah bangkit, kita pun dijanjikan akan bangkit kembali apabila Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Tidak ada satu hal pun yang dapat membenarkan diri kita. Tidak ada satu hal atau perbuatan baik apapun yang kita lakukan yang bisa membuat kita lebih tinggi derajatnya, lebih layak, lebih hebat daripada orang lain, atau bahkan yang menurut kita lebih di bawah. Hanya Kristus saja, dan hanya dengan tinggal di dalam Dia. Dan Dia tinggal di dalam kita. Apa maksudnya? Mari kita baca hari ini. Pada waktu ini, meskipun yang kurang tanggap sekalipun akan mengetahui bahwa sesuatu yang menakutkan akan terjadi kepada Yesus dan sebagai akibatnya kepada mereka. Bagaimanapun, kesejahteraan mereka terikat secara total kepada Yesus. Mereka sudah meninggalkan segala-galanya untuk Dia. Dan sekarang yang Dia bicarakan hanya topik-topik yang penuh firasat yang semata-mata menuju kepada kematian di atas kayu salib. Sesuatu seperti itu pandangan yang bukan mengenai kemesiasan menurut mereka. Sesuatu seperti itu bukanlah sesuatu yang mengenai manfaat yang akan mereka peroleh di saat mereka meninggalkan segala-galanya untuk guru yang penuh karisma ini. Belum pernah sejak mereka mengikuti Dia, keadaan kelihatan begitu suram dan tanpa harapan. Dalam Yohanes 14 diceritakan bagaimana murid-murid Yesus berjalan bersama dengan Yesus. Mereka sudah tinggalkan segala sesuatunya. Segala yang mereka miliki, mereka sepenuhnya mengikuti Yesus. Namun seolah-olah dalam pembicaraan Yesus sepertinya mengarahkan kepada kematian. Seperti yang kita baca tadi, dikatakan, "Sebab aku hidup, maka kamu pun hidup." Yesus juga telah menceritakan apa yang akan terjadi nanti. Ini membuat murid-muridnya menjadi bingung. Bayangkan mereka yang tadinya berharap di saat mereka ikuti Yesus, mereka sudah tinggalkan segala sesuatunya, mereka akan punya sesuatu yang lebih baik. Mereka pikir mereka akan duduk di tahta atau posisi yang hebat. Tapi sampai saat itu pun mereka belum temukan. Bahkan seolah-olah Yesus selalu berbicara tentang kematiannya, tentang pengorbanan apa yang harus terjadi, tentang hidupnya yang akan
mati, disiksa, dianiaya. Itu membuat murid-murid menjadi bingung. Dalam konteks tersebutlah Yesus mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Dengan demikian Yesus sudah kembali lagi ke Yohanes 14 ayat yang pertama, yaitu, "Janganlah gelisah hatimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku," yang ditegaskan dalam ayat 2 dan 3. Tetapi kembalinya itu akan terjadi pada kedatangannya yang kedua kali di akhir zaman. Di saat Yesus berbicara tentang dia akan pergi, Yesus berbicara tentang dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya. Ini membuat murid-muridnya jadi berpikir kembali. Sahabatku, banyak yang juga pada akhirnya meninggalkan Yesus, murid-muridnya yang lain yang tidak disebutkan namanya. Sebelum kita lanjut untuk membaca, dalam judul kita mengenai pengharapan menghadapi keputusasaan, saya ingin ajak Anda untuk membayangkan apa yang dirasakan oleh murid-murid. Bayangkan mereka yang sudah tinggalkan segala sesuatunya, mereka yang mungkin tadinya penjahat lah, bandel lah, mereka yang tadinya pemungut cukai, yang tadinya mungkin punya profesi yang cukup bagus sebagai nelayan, yang gajinya cukup tetap karena mungkin ikannya cukup banyak. Mereka sudah tinggalkan itu untuk ikuti Yesus. Namun pada akhirnya saat mengikuti Yesus, yang mereka miliki dulu tidak bisa mereka miliki lagi. Mereka merasa seperti ada yang aneh, ada yang salah. Sahabatku, jika Anda di posisi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Bayangkan keputusasaan yang dirasakan oleh murid-murid Yesus. Apakah keputusasaan yang sama pernah terjadi kepada Anda? Apa Anda pernah merasa putus asa, kehilangan harapan, seolah-olah kehilangan tujuan? Ini yang dirasakan oleh murid-murid Yesus. Lanjutkan. Namun dalam Yohanes 14 ayat 18 menghadirkan kedatangan yang jauh lebih dekat. Dalam waktu dekat sementara dunia mereka tidak lagi peduli kepada Yesus atau pesan-pesan Yesus, tidak akan melihat dia lagi karena kematian dan pemakamannya. Tetapi Yesus mengatakan, "Tetapi kamu," dia beritahu kepada murid-murid, "akan melihat aku." Dan mereka memang melihat dia setelah kebangkitannya. Akibatnya mereka tidak akan lagi menjadi yatim piatu pada dua tahap. Pertama, dia akan melihat lagi mereka dalam waktu 3 hari sesudah Yesus dimakamkan. Dan yang kedua, melalui karunia, dia akan membantu atau akan mengirimkan penasehat atau Roh Kudus itu, maka dia akan berada bersama mereka ketika mereka menghadapi dunia tanpa kehadirannya secara fisik. Di tengah ketidakberpengharapan dari murid-murid Yesus, ada 2 hal yang Yesus janjikan kepada mereka. Yang pertama adalah Yesus mengatakan bahwa mereka tidak akan menjadi seperti yatim piatu. Sesudah Yesus mati, dia akan bangkit 3 hari kemudian, dan Yesus akan bersama-sama dengan mereka untuk sesaat lamanya. Dan janji ini sudah digenapi. Bayangkan, murid-murid yang tadinya kocar-kacir, bingung, tidak punya pengharapan, namun Yesus bangkit dan datang kembali kepada mereka memberikan pengharapan. Namun hal yang menarik tidak berhenti di situ, karena setelah itu Yesus akan naik ke surga. Janji yang kedua adalah dia akan memberikan seorang penghibur, yang kita kenal saat ini sebagai Roh Kudus, yang memang sebenarnya sejak penciptaan Roh Kudus sudah ada. Tujuan atau fungsi dari Roh Kudus ini adalah sebagai penasehat atau penolong. Inilah yang dijanjikan oleh Yesus. "Aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu." Dan penolong itu akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran, mengingatkan mereka kepada seluruh kebenaran yang mereka sebelumnya telah ketahui. Pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini kalau begitu? Sahabatku, semua dari kita mungkin pernah merasakan tidak punya pengharapan. Mungkin di saat kita dapat nilai yang buruk, di saat kita kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, atau di saat kita mengalami sebuah masalah dalam kehidupan. Kita harus punya pengharapan,
Karena di dalam buku Amanat kepada Orang Muda, di sana dikatakan seharusnya para pengikut Kristus adalah orang-orang yang paling berbahagia dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita punya pengharapan yang pasti. Dua hal yang bisa kita ambil tadi, kita punya pengharapan karena kita tidak sendirian. Kita tidak akan dibiarkan sendirian. Dan yang kedua, Tuhan akan mengirimkan penolong bagi kita. Roh Kudus yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Tetapi janjinya lebih baik daripada tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Sebab aku hidup, kata Yesus. Dia janjikan kepada para pengikutnya, dan kamu pun akan hidup. Salah satu nilai tertinggi dari Injil Yesus adalah bahwa dia akan berbagi kemenangannya atas maut dengan tiap-tiap pengikutnya. Inilah yang lebih indah lagi, bahwa Yesus mengatakan, sebab aku hidup. Karena Yesus hidup, dia mau membagikan kehidupan yang dia miliki kepada para pengikutnya. Berikutnya dikatakan lagi, gambaran pemuritan ini penting bagi saya dalam perjalanan kekristenan saya. Ada hari-hari di mana kita merasa susah, tanpa harapan dan sendirian. Itulah kabar buruknya. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa saya tidak merasakannya sebagai yatim piatu. Saya mempunyai Bapa Surgawi, Tuhan yang sudah bangkit, yang penuh kuasa untuk membantu dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Mungkin saya akan tergoda hari ini untuk membiarkan keputusasaan menaklukkan saya. Tapi yang saya perlukan adalah memandang kepada kenyataan yang saya miliki kepada Yesus. Jadi sahabatku, satu janji yang bisa kita pegang pada hari ini adalah sebab Kristus telah hidup, maka dia rindu untuk membagikan kehidupan itu kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh hidup itu? Di ayat yang berikutnya dikatakan, sebab sama seperti aku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku. Ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Banyak orang, terutama pengikut Kristus, berpikir bahwa karena saya sudah terima Yesus, saya sudah dibaptis, sudah pasti 100% kalau saya mati, nanti saat Yesus datang yang kedua kali saya akan bangkit. Namun kita lupa bahwa kita perlu tinggal di dalam Yesus dan Yesus perlu tinggal di dalam kita. Tanpa itu, semuanya hanyalah teori belaka. Apa maksudnya Yesus tinggal di dalam kita? Sahabatku, kalau contohnya seperti ini, kita punya satu rumah dengan satu kamar tidur. Lalu kita izinkan seorang tamu untuk datang. Kira-kira dia akan tidur di mana? Di luar kah? Atau di dalam rumah? Tentu di dalam rumah. Entah sekecil apapun rumah kita. Di saat kita izinkan seseorang untuk masuk, dia akan tinggal di dalam. Dan di saat kita katakan saya akan tinggal di dalam Kristus, itu artinya kita tinggal di dalam Dia. Apa yang Yesus kerjakan, yang Yesus pikirkan, yang Dia lakukan harusnya menjadi tindakan kita, pemikiran di dalam pikiran kita. Sampai di sini pembacaan dalam renungan kita mengenai pengharapan menghadapi keputusasaan. Kita kembali dikuatkan bahwa kita punya pengharapan untuk hidup. Kita kembali dikuatkan di tengah keputusasaan yang terjadi dalam hidup kita. Ada sebuah janji yang pasti di tengah kehidupan ini. Yesus rindu untuk menolong kita, memberikan penolong untuk mengeluarkan kita dari keputusasaan kita. Pertanyaannya, maukah kita mengizinkan Dia masuk ke dalam hati kita? Dan maukah kita masuk ke dalam kehidupan Kristus dan melakukan apa yang Dia lakukan? Sampai bertemu lagi ke dalam pembacaan yang berikutnya, dan